Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 6 materi tentang patologi 2. Yang pertama, persalinan dengan plasenta pravia dan selusio plasenta. Kedua, kegawat daruratan persalinan. Ketiga, postpartum hiperperdarahan pasca salin. Keempat, mikrosomia, distensia bahu dan kehamilan. Dan yang kelima, persalinan lama dan distansia pasca salin. Dan yang terakhir, penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan, persalinan dengan plasenta pravia dan selusio plasenta. Pengertian plasenta pravia, plasenta yang letaknya abnormal yaitu pada sigma bawah uterus sehingga menutupi bagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Kondisi di mana plasenta berimplementasi menutupi bagian atau seluruh bagian bawah rahim. Selanjutnya, faktor resiko plasenta pravia. Usia ibu lebih dari 35 tahun, multiparasitas, riwayat SC, dan riwayat kuret, riwayat plasenta pravia dan kehamilan ganda. Diagnosa plasenta pravia, gejala klinis, gejala utama berupa pendarahan pada kehamilan setelah 28 minggu atau pada kehamilan trimester 3. Palpasi abdomen, jenis sering ini belum cukup bulan, jadi fundus uteri masih rendah dan bagian terbawah janin belum turun, biasanya kepala masih fallotin. Pemeriksaan inspakulo, tujuannya adalah untuk mengetahui asal pendarahan, apakah pendarahan berasal dari ostium uteri eksternum dan dari kelainan serviks dan vagina. Penutupan letak plasenta dengan pemeriksaan USG. Adapun beberapa komplikasi plasenta pravia yaitu AUGR, anemia janin, prematur, cacat lahir, HPP dan shock ibu bersalin, infeksi dan pembekuan pada ibu bersalin. Selanjutnya, solusio plasenta. Solusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari implementasi yang normal dari uterus sebelum janin lahir. Terlepasnya plasenta dapat sebagai parisialis atau saluran totalis atau hanya reputasi pada tepian reptur sinur marginalis, solusio plasenta atau abortio plasenta. Nah, selanjutnya adapun resiko solusio plasenta, usia ibu di atas 35 tahun, multiparasitas, riwayat solusio plasenta, polihidromion, KPD, cedera atau trauma perut atau hipertensi dan preeklamsia. Gejala solusio plasenta, gejala utama abortusio plasenta adalah pendarahan pada ibu hamil. Selain pendarahan, beberapa gejala lain yang menyertai solusio plasenta ada beberapa, seperti kontraksi rahim yang berlangsung dalam waktu lama, nyeri perut dan punggung, perut atau rahim terasa lebih kencang, lemas dan denyut jantung cepat, tekanan darah rendah, dan yang terakhir pergerakan janin kurang atau sama sekali tidak bergerak. Lalu ada diagnosa plasenta, pemeriksaan fisik yang mengecek pendarahan vagina dan ketegangan pada rahim. Lalu USG, tes darah, tes urin untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya solusio plasenta. Penata laksanaan solusio plasenta, usia kehamilan kurang lebih 34 minggu dilakukan monitoring dan evaluasi kesehatan oleh SPOG. Jika detak jantung janin normal dan pendarahan berhenti, dokter memberikan suntikan kortikosteroid untuk mempercepat perkembangan paru-paru janin. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika kondisi memburuk, sehingga persalinan harus segera dilakukan meskipun belum memasuki waktunya. Dan ada juga usia kehamilan lebih dari 34 minggu. Dokter akan mengupayakan proses persalinan atau pervagina atau SC. Nah, adapun komplikasi solusio plasenta, shock hipovolemik, pertumbuhan janin di dalam kandungan terganggu karena pasokan oksigen dan nutrisi terhambat, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR, gangguan pembekuan darah, historektomi, bayi lahir mati atau stabilit. Selanjutnya, materi kedua, kegawat daruratan persalinan. Retensio plasenta.
tertahannya atau belum lahirnya plasenta selama 30 menit setelah bayi lahir. Etimologi: 1. Kontraksi uterus atau his tidak kuat untuk melepaskan plasenta. Kedua, plasenta melekat erat pada dinding uterus. Ketiga, plasenta yang sudah lepas dari dinding uterus akan tetapi belum keluar, disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau karena salah penanganan kala 3. Jenis retensio plasenta ada 5. 1. Plasenta adhesia, implementasi yang kuat dari jonjot kario plasenta sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme separasi fisiologis. Dan yang kedua, plasenta akreta, implementasi jonjot kario plasenta sehingga memasuki sebagai lapisan myometrium. Dan yang ketiga, plasenta inkreta, implementasi jonjot kario plasenta sehingga memasuki myometrium. Yang keempat, plasenta perkereta, implementasi jonjot kario plasenta menembus lapisan otot hingga mencapai lapisan serosa dinding uterus. Dan yang kelima, plasenta ikretereta, tertahannya plasenta di dalam kapum uteri disebabkan oleh kritosis ostium uteri. Nah, selanjutnya faktor resiko retensio plasenta: usia ibu lebih dari 35 tahun, multiparitas, plasenta previa, overdistensi rahim, persalinan lama. Komplikasi retensio plasenta: antonia uteri, keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutupi pendarahan terbuka dari tempat implementasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Ruptur uteri, robekan dinding rahim akibat dilampauinya daya renggang myometrium. Inversio uteri, keadaan di mana lapisan uterus atau endometrium turun dan keluar lewat ostium uteri externum yang dapat bersifat komplikasi sampai komplit. Selanjutnya, prolapse tali pusat. Prolapse tali pusat. Prolapse tali pusat adalah letak tali pusat yang berada di samping atau di bagian terendah yaitu jalan lahir janin yang dapat menyebabkan kompresi pada tali pusat sehingga fungsi tali pusat menjadi terganggu. Keadaan ini membuat janin dapat mengalami hipoksia yang dapat berakibat pada aksesia dan dapat mengancam jiwa janin. Etimologi terbagi menjadi 4. 1. Presentasi yang abnormal seperti letak lintang, letak sungsang, presentasi bokong, terutama presentasi kaki. Kedua, prematur. Ketiga, gameli dan multiparitas. Keempat, distorsi kepala panggung. Selanjutnya, klasifikasi prolapse tali pusat. 1. Jika tali pusat terletak di samping kepala atau dekat pelipis tapi tidak dalam jangkauan jari pada pemeriksaan vagina. Kedua, tali pusat terdepan atau tali pusat terkemuka. Jika tali pusat berada di samping bagian besar, janin dapat teraba pada klinis serviks atau lebih rendah dari bagian bawah janin sedangkan ketuban masih intak atau belum pecah. Yang ketiga, tali pusat menumbang atau prolapsus funiculi. Jika tali pusat teraba keluar atau berada di samping dan melewati bagian terendah janin, tali pusat dapat prolaps ke dalam vagina atau bahkan di luar vagina setelah ketuban pecah. Nah, tanda gejala prolaps tali pusat: 1. Tali pusat tampak menonjol keluar dari vagina. Kedua, tali pusat dapat dirasakan atau diraba dengan tangan di dalam vagina yang lebih sempit dari vagina. Ketiga, terdapat bradykardia janin atau DJJ kurang lebih 100 kali per menit. 4. Hipoksia janin ditandai dengan gerakan janin yang jarang atau lemah. Komplikasi prolapse tali pusat: 1. Infeksi intrapartum pada ibu. Kedua, gawat janin atau DJJ atau gerak janin. Selanjutnya, sisa plasenta atau riset plasenta atau tertinggalnya bagian plasenta. Sisa plasenta yang masuk tertinggal di dalam uterus dapat menyebabkan terjadinya pendarahan postpartum atau pendarahan postpartum awal atau pendarahan postpartum lambat dan infeksi. Bagian plasenta yang masih menempel pada dinding uterus mengakibatkan uterus tidak adekuat. Etimologi plasenta riset: 1. Pertolongan kala uri
sebelum waktunya. Kedua, pertolongan persalinan oleh dukun. Ketiga, persalinan dengan tindakan paksa. Keempat, pengeluaran plasenta tidak hati-hati atau kesalahan manajemen kala 3 persalinan. Komplikasi plasenta preset. 1. Poliplasenta, artinya plasenta masih tumbuh dan dapat menjadi besar. Kedua, anemia yang berkelanjutan. Ketiga, infeksi peritoneum. Keempat, kematian akibat pendarahan. Nah, adapun penata laksanaan plasenta riset, 1. Pemasangan infus dan pemberian uterotonika untuk mempertahankan keadaan ibu dan merangsang kontraksi uterus. Kosongkan kandung kemih, pemberian antibiotik, pemberian oksitosin, observasi tanda-tanda vital dan pendarahan. Bila kadar Hb 8 gram persen, berikan sulfaforis 600 mhg per hari selama 10 hari. Eksplorasi keadaan rahim dengan cara manual atau digital atau kuret. Selanjutnya materi ketiga yaitu postpartum hemorrhage pendarahan pasca salin. Angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih tinggi. Penyebab tingginya AKI, ibu mengidap hipertensi, terjadinya pendarahan saat melahirkan. Upaya Kementerian Kesehatan menggampangkan pencegahan dan mengobati dini untuk ibu hamil yang mengidap hipertensi, mendistribusikan alat USG ke puskesmas dan pedesaan. Lalu, definisi pendarahan pasca salin, pendarahan minor kehilangan darah 500-100 mili, pendarahan major kehilangan darah kurang lebih 1000 mili. Nah, selanjutnya klasifikasi pendarahan persalinan berdasar pendarahan pasca salin primer terjadi dalam 24 jam pasca salin, 80% disebabkan oleh Antonia Uteri. Pendarahan persalinan sekunder terjadi setelah 24 jam pasca salin dan 6-12 jam postpartum. Adapun manajemen pendarahan pasca salin mencegah pendarahan, menghentikan pendarahan, atasi shock hipovolemik. Manajemen aktif kala 3 menurunkan resiko Hb postpartum kurang lebih 9 gram atau DL, menurunkan kebutuhan manual plasenta, pemberian oksitosin setelah bahu anterior bayi lahir, peregangan tali pusat terkendali, masase uterus plasenta lahir. Selanjutnya menghitung jumlah darah yang hilang. Sejak bayi lahir, pengukuran volume darah yang hilang dapat dilakukan sejak bayi baru lahir. Tanda dan gejala ibu hamil yang sehat dapat mentoleransi kehilangan volume darah sebesar 500-1000 mili tanpa menunjukkan tanda dan gejala. Takikardi dapat menjadi gejala awal terjadinya pendarahan. Tone atau Antonia Uteri merupakan penyebab terbanyak pada kasus pendarahan pasca salin. Uterus tidak responsif terhadap pijat transdominal, segera kompresi uterus dan gunakan obat uterotonika. Oksitosin merupakan adherent yang paling efektif untuk menangani pendarahan pasca salin. Antonia Uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutupi pendarahan terbuka dari tempat implementasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Antonia Uteri adalah kondisi di mana miometrium tidak dapat berkontraksi dan bila ini terjadi maka darah yang keluar dari bekas tempat melekatnya plasenta terjadinya tidak terkendali. Kegagalan kontraksi dan retraksi dari serat miometrium dapat menyebabkan pendarahan yang cepat dan parah serta shock hipovolemik. Ya, selanjutnya ada dua kompresi bimanual. Yang pertama kompresi bimanual internal atau KBI dan yang kedua kompresi bimanual eksternal KBE. Selanjutnya ruptur uteri. Ruptur uteri adalah kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan normal. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka, sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Gejala dan tanda ruptur uteri: 1. Nyeri perut, bradikardia janin, lingkar perut bertambah, hilangnya kontraksi rahim,
takikardia dan shock pada ibu, pendarahan per vagina. Invertio uteri. Invertio uteri adalah suatu terjadi terbaliknya uterus bagian dalam ke arah luar, sehingga bagian fundus uteri dipaksa melalui serviks dan menonjol ke dalam atau keluar vagina. Selanjutnya, materi keempat, mikrosomia, distansia bahu, dan kehamilan ganda. Mikrosomia. Semua bayi dengan berat badan 400 gram atau lebih tanpa melihat umur kehamilan disebut sebagai bayi mikrosomia. Mikrosomia sering dikaitkan dengan riwayat diabetes mellitus gestasional dan obesitas pada ibu. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit penahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi nilai normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per dl, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Ibu dengan hiperglikemia beresiko melahirkan bayi mikrosomia 10,8 kali lebih besar. Karakteristik mikrosomia. Uterus lebih besar dari biasanya atau tidak sesuai dengan usia kehamilan, atau TFU lebih besar 40 cm, TBJ lebih besar 4.000 gram, berat badan lebih besar 4.000 gram, badan montok, bengkak, dan kulit kemerahan. Organ internal membesar atau hepatomegali, splenomegali, kardiomegali. Lemak tubuh banyak, plasenta dan tali pusat lebih besar dari rata-rata. Etimologi mikrosomia. Faktor genetik. Kenaikan berat badan ibu yang berlebihan. Wanita obesitas beresiko lebih besar melahirkan bayi mikrosomia. Data menyebutkan sekitar 15-30% wanita yang melahirkan bayi mikrosomia memiliki berat badan 90 kg atau lebih. Ibu hamil menderita diabetes mellitus. Ibu dengan kadar gula darah tinggi memiliki risiko untuk melahirkan bayi mikrosomia sebanyak 10,8 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang memiliki kadar gula darah normal. Komplikasi mikrosomia, insiden kelainan kongenital, penyulit persalinan dalam pervagina atau distansia bahu, pendarahan postpartum, laserasi jalan lahir, peningkatan cedera lahir, tingkat depresi nilai Apgar yang lebih tinggi, peningkatan resiko kelebihan berat badan pada masa selanjutnya. Bayi mikrosomia beresiko mengalami hypergolikamia, hypoglycemia, hyperviskoti, dan hyperbilirubin anemia. Penata laksanaan mikrosomia atau ibu persalinan normal dapat dilakukan untuk taksiran berat janin hingga 5.000 gram pada ibu tanpa diabetes. Sesar dipertimbangkan untuk taksiran berat janin kurang lebih 5.000 gram pada ibu tanpa diabetes dan lebih besar 45.000 gram pada ibu dengan diabetes. Sesar menjadi indikasi bila taksiran berat janin lebih dari 45.000 gram dan terjadi perpanjangan kala 2 persalinan atau terhentinya penurunan janin di kala 2 persalinan. Untuk persalinan, rujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang dapat melakukan sesartion. Selanjutnya, penata laksanaan mikrosomia bayi. Asuhan bayi baru lahir. Mengkaji keadaan kesehatan pada bayi mikrosomia dengan mengobservasi keadaan umum dan vital sigma serta memeriksa kadar glukosa darah sewaktu pada umur 3 jam. Memantau tanda gejala komplikasi yang mungkin terjadi. Memberikan terapi sesuai komplikasi yang dialami oleh bayi atau hiperbilirubin. Selanjutnya, distansia bahu. Distansia bahu, kegawat daruratan obstetrik yang terjadi selama persalinan pervagina ketika bahu janin tidak dapat lahir dengan sendirinya setelah kepala janin dilahirkan. Distansia bahu adalah proses melahirkan yang mengeluarkan tambahan manuver obsteria setelah kegagalan get-down trausin pada kepala bayi untuk melahirkan bahu dalam kebanyakan kasus. Bahu dilahirkan dalam waktu 24 detik setelah kepala dilahirkan. Jika dibutuhkan lebih dari 60 detik telah terjadi distansia bahu.
Faktor resiko distansia bahu: 1. Riwayat distansia bahu. 2. Usia ibu lebih dari 35 tahun. 3. Mikrosomia. 4. DMG. 5. IMT lebih besar 30 kilo. 6. Disporsi valvolvit relatif. 7. Kehamilan postpartum. Lalu kala 1 persalinan manajemen, Schrödinger Areas of Dilation. Kala 2 persalinan memanjang, argumentasi oksitosin, persalinan per vagina yang ditolong dengan instrumen atau Folgers atau vakum. Selanjutnya, kehamilan ganda. Kehamilan ganda adalah suatu kehamilan dengan 2 janin. Kehamilan gameli yang terjadi dari 1 telur disebut gameli monozigotik atau disebut juga identik, homolog atau unipolar. Kehamilan gameli yang terjadi dari 2 telur disebut gameli gizogotik atau disebut juga dengan heterolog, binokular atau fraternal, gameli triplet dan quadruplet. Selanjutnya, kembar siam. Bayi yang terlahir dampit terjadi pada saat sel telur yang dibuahi membelah kemudian menjadi gangguan dalam pemisahan tersebut. Bayi kembar siam dapat dampit dada dan perut disebut dalam istilah medis adalah thoracoaplolopagus. Etimologi kehamilan gameli: bangsa atau umur dengan paritas sering mempengaruhi kehamilan 2 telur. Faktor obat-obat indukasi ovaluasi, profetil, domit, dan hormon gonadotropin dapat menyebabkan kehamilan dizigotik dan kembar lebih dari 2, atau faktor keturunan. Tanda dan gejala gameli: TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, mual dan muntah berat karena HCG meningkat, palpasi abdomen mendapatkan 2 atau lebih bagian tubuh yang besar, asukaltas lebih dari 1, denyut jantung yang terdengar jelas dan berbeda. Keluarga memiliki riwayat kehamilan kembar. Selanjutnya, materi kelima, persalinan lama dan distansia kelainan tenaga atau HIS. Persalinan lama, proses abnormalitas persalinan yang ditandai dengan kemajuan persalinan yang lambat. WHO, persalinan yang berlangsung kurang lebih 24 jam, yang disertai dengan kontraksi uterus ritmik dan reguler serta dilatasi serviks. Persalinan yang tidak mengalami kemajuan pada fase laten dan fase aktif pada primigravida berlangsung kurang lebih 24 jam, sedangkan pada multigravida berlangsung kurang lebih 18 jam. Klasifikasi: fase laten memanjang, fase pembuka serviks yang tidak melewati 3 cm setelah 8 jam. Fase aktif memanjang, fase yang lebih panjang dari 12 jam dengan pembukaan serviks kurang dari 1,2 cm per jam pada primigravida. 6 jam rata-rata 2,5 jam dengan laju dilatasi serviks kurang dari 1,5 cm per jam pada multigravida. Patologis: faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya partus lama, malposisi atau malprastesi, kelainan letak janin seperti letak sungsang, letak lintang, presentasi muka, dahi, dan puncak kepala, disproporsi fotopelik, kelainan panggul seperti pelvis terlalu kecil dan CPD. Kelainan HIS seperti inersueteri, Niklosdinate uteric akson. Selanjutnya, tanda klinis pada ibu: gelisah, letih, suhu badan meningkat, berkeringat, nadi cepat, pernapasan cepat, dan meteorismus. Di daerah lokal sering dijumpai edema atau vulva, edema serviks, cairan ketuban yang berbau, terdapat mekonium. Pada janin takikardia, caput sekundernium yang besar, mauluga kepala yang hebat atau iFood. Faktor predisposisi: primigravidatis, ketuban pecah dini ketika serviks masih menutup keras dan belum mendatar, analgesia dan anestesia yang berlebihan pada fase laten,
rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan, kelainan kekuatan his dan mengejar, atau hoptimic, hoprotenic, ikrodinate, uteri action. Kelainan kekuatan his dan mengejar. Inersia uteri primer atau hopotonik, his yang tidak dikoordinasi dari awal, irregular, tidak aktif, tidak ada dominasi fundus, dan bisa terjadi pada fase laten. Inersia uteri sekunder, his dengan frekuensi jarang, kekuatan lemah, durasi sebentar, relaksasi sempurna, dan biasa terjadi pada fase aktif atau kala 2. His yang lemah dapat menimbulkan bahaya bagi ibu maupun janin karena tanpa his yang kuat dan baik tidak dapat merangsang pembukaan pada serviks sehingga bayi dapat mengalami fatal distress. Kedua, his terlampau kuat menyebabkan persalinan yang sangat cepat. Jika kurang dari 3 jam dapat terjadi partus persivitalitus. Walaupun his kuat, tetapi apabila terdapat CPD maka dapat terjadi kala 1 lama, menyebabkan trauma Cranby pada janin. Selanjutnya, penyulit dan komplikasi pada persalinan kala 2. Posisi janin, hubungan antara bagian janin dengan bagian kanan, kiri, depan, lintang, dan jalan lahir. Posisi janin yang normal, contohnya seperti yang di samping. Posisi janin tidak normal. Selanjutnya, adapun posisi janin yang optimal, 1. Kepala bayi turun panggul dan panggul fasilitasis itu. 2. Genekoid. 3. Levot occiput anterior 9 sampai 9,5 cm. Ukuran lebih besar dari panggul 12 cm sisi kanan kiri panggul. Keempat, panggul movement atau PAP pembuka atau internal rational. Kelima, occiput anterior. Keenam, kepala feet masuk ke pintu tengah panggul dan pintu bawah panggul. Keenam, prinsip bayi menyesuaikan dengan wadah yang disediakan. Penyebab malposisi, kegagalan rotasi kepala atau putaran paksi dalam. Kelainan bentuk panggul atau antropoid menyebabkan posisi occiput di posterior, plypoid menyebabkan posisi occiput melintang. Polyhydromion atau olgihydromion dan gameli. Resiko dari malposisi: 1. Tingkat SC dan persalinan dengan tindakan vakum atau off-pace lebih tinggi. 2. Tingkat asphyxia, trauma janin dan trauma jalan lahir yang lebih tinggi. Malpresentasi. Malpresentasi adalah semua presentasi janin selain vertex. Malpresentasi adalah kondisi di mana bagian anatomi janin yang masuk terlebih dahulu ke pelvic intel adalah bagian lain selain vertex. Pada kondisi normal, presentasi janin yang ditemukan adalah presentasi vertex. Vertex merupakan bagian kepala janin yang terletak di antara fonetal anterior di fonetal posterior. Contoh presentasi dahi, wajah bahu, dan bagian ada di samping. Posisi sungsang, penyebab gameli, volume air ketuban, plasenta previa, komplikasi kehamilan.